Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Bantara Indra. Terlantar di negara antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukul dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian tinggallah dua suami istri itu di hutan menekan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketuklah hatinya, tak kala ia di keinderaan menjadi raja tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudorot, maka barulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, Ayo, ya Dinda, Tuan hendak membunuh Kakandala rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh. Setelah didengar oleh istrinya kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, Diamlah Tuan, jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencarikan Tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelam itu Kakanda berikan pada Tuan. maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergi ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang penjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya, takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, Hai miskin, apa kehendakmu? Jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuhan akan hamba orang miskin hamba ini, minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuhan yang sudah busuk itu barang sebiji saja Tuhan. maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberi nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya jangankan diberinya barang atau hampir pun tiada boleh, habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembali ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Inilah Tuan, buah mempelam dan segala buah-buahan dan makan makanan dan kain baju. Itu pun diinjakannya lah istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang di dalam tanam raja itu. Biarkan aku mati sekali. Maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergi menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka Baginda itu pun sedang ramai dihadapi oleh raja-raja. Maka si miskin itu datanglah, lalu masuk ke dalam sekali. Hai miskin, apa kehendakmu? Ada juga tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Jikalau ada karenanya, Syah Alam akan patuhlah amba orang yang hina ini. Hendaklah memohonkan buah mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali tuanku. Maka titah Baginda, hendak engkau buatkan pada buah mempelam itu. Hendak dimakan tuanku. Ambilkanlah barang setangkai berikan kepada si miskin ini. Maka diambilkanlah oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada Baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu maka Baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka si miskin pun sampai kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang itu membawa buah mempelam setangkai, maka ia tertawa-tawa seraya disambutnya lalu dimakannya. Dan pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang tumerang. Maka pada ketika itu istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak lelaki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta maka dengan takdir Allah menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin itu pun menggali tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinya tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu.
Maka tergalilah kepada sebuah terlaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datang melihat akan emas itu, seraya berkata kepada suaminya, Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja. ia menjadi kaya dan menempa barang-barang keperluannya, kandi, lampit, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Sebaliknya dari menempa barang-barang itu, dia mandi belimau, menimpang anaknya dan berseru, Jikalau sungguh-sungguh anak dan dewa-dewa hendak menerangkan muka haya Anda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istananya serta dengan menteri, hulu balang, rakyat sekalian dengan segala raja-raja di bawah baginda, betapa adat segala raja-raja yang besar. kabullah permintaan itu dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.